Hai kawan-kawan, balik lagi sama gua Muhammad Rizky Saputra. Hari ini gua bakal ngebahas timnas lagi. Gua bakal ngebahas pertandingan tadi malam antara Indonesia versus Australia dengan skor 4-0. Ya, gua kecewa jujur, tapi gua juga bangga sama timnas. Gua bangga dengan perjuangan mereka, dengan kerja keras mereka, bisa sampai ke 16 besar Piala Asia. Ini bukan turnamen AFF ya, perlu kalian tahu. Ini turnamen yang sangat sangat besar buat timnas kita. Karena Piala Asia aja kita belum langganan lolos, apalagi Piala Dunia. Jadi ini suatu kehormatan, ini suatu sejarah pertama kalinya Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Dan banyak hater yang bilang ya lewat jalur hoki lah, lewat secara giveaway lah, lewat keberuntungan lah karena Oman sama Kyrgyzstan seri. Enggak ya. Indonesia itu lolos secara kerja keras mereka. Coba aja kalau kalah sama Vietnam, ya Indonesia gak bakal lolos ke 16 besar. Ya walaupun lewat secara peringkat ketiga terbaik dan berada di terakhir di urutan keempat, yang penting lolos. Itu bangga, itu kebanggaan gue. Karena ini sejarah buat kita, ya rakyat Indonesia, buat timnas untuk pertama kalinya dengan skuad termuda di Piala Asia. Rata-rata usia di 24. Yang senior cuman Jordi Amat 31 tahun, terus Sandy Walsh 28 tahun, dan Mark Klok, terus ya, yang lain masih muda-muda, masih 25 tahun kayak Shayna Petinama, dan ke bawah 24 Asnawi, lainnya itu 20, 21, 19. Itu rata-rata skuad termuda kita di Piala Asia. Dan banyak yang meremehkan timnas kita di Piala Asia kali ini. Salah satu pengamat sepak bola asal dari Amerika yang mengatakan Indonesia adalah tim terburuk di event ini. Dan Indonesia membuktikan dia pertandingan pembuka melawan Irak, mereka melakukan perlawanan, kalah 3-1. Itu membuat dunia, terus pengamat dari luar-luar itu kaget dengan permainan timnas. Sangat menarik. Terus pertandingan kedua melawan Vietnam, kita bisa mencari 3 poin. Terus pertandingan ketiga juga kita membuat perlawanan juga melawan Jepang 3-1. Dan lolos secara peringkat 3 terbaik. Dan tadi malam lawan Australia dengan pemainnya itu postur lebih tinggi, besar-besar, melawan pemain kita secara postur, apalagi pemain lokal pendek kecil, itu kalah semuanya cuy. Bahkan dengan pemain naturalisasi kita kalah posturnya sama pemain Australia. Yap. Jadi pemain Australia itu bisa dibilang udah level, udah kayak pemain Eropa lah posturnya. Gue kecewa dari malam itu udah kalah 4-0, itu sangat menyakitkan. Nggak ada satupun gol kehiburan buat timnas kita. Itu kalah menyakitkan sih. Kita bisa melakukan sebuah gol melawan Jepang, terus melawan Irak. Kenapa? Gue kecewa.
Itu gua udah punya ekspektasi bahwa kita bisa lolos ke 8 besar. Ternyata enggak. Kita disingkirkan oleh timnas Australia. Itu gol pertama itu membuat pemain kita itu mentalnya itu turun. Gol bunuh diri dari dari Elkan Begot. Kesalahan juga dari Hernando Ari kiper. Itu pada menit ke-12 itu membuat pemain kita itu drop dengan gol pertama, cuy. Terus gol kedua di penghujung babak pertama itu oleh Boily. Terus gol kedua kita kalah bola duel darah, bola sundul, kita kalah, cuy. Kita kemana? Pemain naturalisasi ya 8 atau 7 ada di timnas kita pemain naturalisasi. Itu gua rasa mainnya juga sama kayak pemain lokal semalam. Pertama Shane Petinama itu mainnya tuh buruk. Ya, buruk. Kita boleh kritik, cuy. Nggak boleh. Nggak ada yang nggak bilang nggak boleh kritik. Boleh kritik. Tapi kritiknya itu sesuai penampilan, cuy. Jangan sampai ke ranah pribadi, ke keluarga mereka lah, ke anak-anak mereka, jangan, cuy. Ya, ke pacar. Yang penting jangan ke pribadi kritiknya. Kritiknya di lapangan sesuai penampilannya. Jadi gitu. Boleh kritik. Jadi Shane Petinama itu lebih merasa sih lebih baik Arhan yang main kemarin melawan Jepang, Vietnam, terus Irak. Aduh, tolong nih ya Pak Erick Thohir, kita masih kurang banget di finishing ya, di striker. Kita gak ada striker murni yang haus gol, gak ada. Itu semalam kita gak ada shoot ya dari striker, kita gak ada peluang. Itu Rafael Stark bagus sih, bagus mainnya, tapi gak ada bola shoot. Ini tolong Pak Erick Thohir segera ya naturalisasi striker murni tengah, dan tolong dikebut naturalisasi Ragnar Mangon. Terus kiper yang bisa nge-build up serangan yaitu Martin Pais segera, dan gelandang ya kita butuh gelandang yang kreatif. Tom Hay tolong segera diresmikan. Nathan Joe dan juga tolong diresmikan gitu. Nathan Joe kita akan menambah amunisi untuk di depannya ini ada kualifikasi Piala Dunia, kita akan melawan Irak lagi pada bulan apa gue lupa lagi, bulan Maret kalau nggak salah. Kita bakal melakukan pertandingan kualifikasi Piala Dunia lagi. Gue harap itu pemain-pemain yang gue sebut tadi sudah resmi menjadi WNI. Ya, tolong Pak Erick, tolong segera diresmikan ya pemain naturalisasi berikutnya. Semuanya gitu. Semuanya full naturalisasi kalau boleh ya. Itu kemarin juga tadi malam Asnawi mainnya itu buruk, gak sesuai ekspektasi. Jadi gitu. Jadi apapun apapun yang terjadi kita tetap nge-support timnas kita buat lebih maju ke depannya dan bisa nembus Piala Dunia gitu, cuy. Kami bangga dengan timnas yang bisa lolos ke 16 besar, dan gua sendiri kecewa dengan pertandingan tadi malam. Tapi pertandingan tadi malam udah bagus sih mainnya, udah ada perlawanan lah, penguasaan bola udah ada. Cuman tinggal di finishing kurang banget ya, di striker kurang banget timnas. Tolong banget ya, ada striker yang haus gol gitu, yang berasal dari Belanda, yang mau dinaturalisasi. Tolong banget Pak ya, tolong di secepatnya gitu dicari buat kualifikasi Piala Dunia gitu. Apapun hasilnya kita tetap support ya, kritik boleh, sampai
seperti gue bilang tadi, jangan sampai ke ranah pribadi. Kritik sesuai permainannya. Sintayong juga boleh dikritik kalau ada salah gitu ya. Kami tetap bangga sama timnas. Gue sebagai rakyat Indonesia, gue bakal terus support timnas Indonesia. Gue terus pantau timnas kita ya, buat maju lebih maju ke depannya. Gue harap sih tolong Pak Erick Thohir itu kalau mau naturalisasi pemain itu dilihat dulu pemain yang bagus, kualitasnya yang grade A, yang main reguler di klubnya di Eropa, yang dari pemain cadangan dan juga dari divisi-divisi 2, 3, jangan. Gue harap sih gitu. Gue harap kedepannya pemain yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang grade A, pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang rebutan dengan timnas Belanda gitu cuy. Gue harap sih gitu. Aduh jadi gitu pembahasan gue hari ini. Gue bangga, intinya gue bangga sejarah udah ada di timnas. Pertama kalinya buat timnas Piala Asia kita gak pernah lolos grup ya, kita gak pernah lolos. Dan untuk pertama kalinya di Piala Asia 2023 kita lolos ke 16 besar, walaupun lewat peringkat ketiga terbaik. Yang penting kita lolos, kita udah berjuang semaksimal mungkin. Staf, pelatih, pemain ya, makasih banget udah mewakilin timnas, udah mewakilin Indonesia buat berlaga di Piala Asia. Makasih banget. Kita tetap support buat yang hater ya, yang hater. Gua harap sih kalian sehat-sehat ya. Ini buat Pak Erick tolong diperpanjang kontrak Sintayong ya. Gua yakin sih beberapa tahun lagi timnas bakal lebih kuat sih, gua rasa bakal lebih diperhitungkan sih di Asia gitu cuy. Semoga kita bakal jadi langganan terus di Piala Asia kedepannya, kita bisa lolos lagi Piala Asia senior dan kita bisa juara. Amin. Jadi gitu, makasih udah berlaga di Piala Asia. Buat pemain semuanya, kita udah berakhir tadi malam. Kita digebuk habis-habisan ya sama Australia, kalah 4-0. Itu kita udah berakhir perjalanan timnas kita di Piala Asia. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih diperlihatkan lagi. Oke, makasih semuanya. Dan gua akhiri aja pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.